Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arisma Sukma. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam fitur yang ada di WordPress. Nah, sebelum kita masuk ke sana, tentunya langkah pertama yang kita lakukan adalah menyalakan XAMPP, yaitu mengaktifkan modul Apache dan MySQL sampai berubah warna menjadi hijau. Nah, selanjutnya kita masuk ke Chrome. Merupakan tampilan dari WordPress. Jadi fungsi dari fitur WordPress ini yang pertama adalah dashboard, yaitu merupakan halaman utama pada WordPress admin. Nah, halaman ini memuat informasi penting berupa notifikasi pembaruan dan ringkasan shortcut yang bisa mempermudah kita dalam bekerja. Selanjutnya adalah fitur post. Nah, fitur post ini merupakan menu yang bisa dibilang menjadi menu paling sering digunakan karena fungsinya yang bisa menambah artikel postingan, kategori, serta tag. Nah, bagian ini memiliki submenu yang terdiri dari semua post. Semua post ini berfungsi untuk menampilkan seluruh entry artikel baik yang sudah diterbitkan maupun masih dalam bentuk draft. Lalu ada fitur tambah baru dalam post. Fitur ini merupakan submenu untuk membuat postingan baru. Kemudian yang ketiga ada kategori, yaitu submenu yang berfungsi untuk mengelola daftar kategori seperti membuat kategori baru, mengedit, atau menghapus kategori lama. Yang terakhir ada tag dalam post, merupakan submenu yang fungsinya hampir sama seperti kategori, namun bagian yang dikelola hanya sebatas teks saja. Nah, selanjutnya merupakan fitur media. Nah, fitur media dalam WordPress ini merupakan menu di mana tempat untuk mengelola berkas, baik berupa gambar, file dokumen, atau video. Submenu yang ada pada menu media ini adalah pustaka dan tambahan baru. Nah, pustaka sendiri ini berisi semua media yang pernah diunggah ke dalam website. Nah, ini contohnya beberapa media yang pernah saya unggah ke dalam website melalui WooCommerce. Selanjutnya ada tambah baru. Jadi di sini ini bisa kita pilih ketika ingin mengupload file media baru dari luar blog. Selanjutnya yaitu laman atau page. Nah, menu laman ini sebenarnya hampir mirip atau hampir sama seperti menu post, namun bagian laman ini biasanya khusus ditujukan untuk halaman statis seperti kebijakan privasi, tentang kami, kontak, dan disclaimer. Nah, submenu pada bagian laman ini ada dua, yaitu ada semua laman dan tambahan baru. Untuk tambah laman ini, untuk semua laman ini berfungsi untuk melihat daftar laman secara keseluruhan, baik masih bersifat draft atau sudah lama publish. Lalu yang kedua ada menu tambah baru dalam laman. Nah, submenu ini berfungsi untuk membuat laman baru jika sewaktu-waktu kita membutuhkan. Lalu fitur selanjutnya ada komentar. Nah, fitur komentar dalam WordPress ini sama seperti namanya. Menu ini tidak lain berfungsi untuk membuka akses komentar yang dikirimkan melalui postingan. Ada beberapa subkategori yang bisa digunakan untuk memfilter komentar, yakni komentar yang belum disetujui, spam, dan trash. Untuk selanjutnya ini ada WooCommerce. Nah, WooCommerce ini merupakan plugin yang kita install dari WordPress ini untuk membuat sebuah toko online. Lalu untuk menu selanjutnya yang terdapat di dalam WordPress adalah guna karena ada yang perlu diketahui. Bagian ini berfungsi untuk mengatur tema, bisa untuk mengupload, menghapus, atau memilih dari daftar template yang telah disediakan pihak WordPress. Selanjutnya ada subtema sesuaikan. Ini berfungsi untuk mengotak-atik tampilan website secara live tanpa perlu masuk ke source code. Selanjutnya ada widget
submenu ini bisa kita manfaatkan untuk mempercantik dan memperkaya bagian sidebar, footer, dan terkadang juga header. Selanjutnya ada submenu yaitu berfungsi untuk membuat menu yang ditampilkan di bagian header dan footer. Nah, yang terakhir adalah atau info. Nah, submenu ini bisa sangat berguna ketika ingin menambahkan kode tracking Google Analytics atau Search Console. Lalu fitur selanjutnya yaitu terdapat plugin dalam WordPress. Plugin merupakan fasilitas tambahan yang membuat website berbasis WordPress kita semakin bertenaga. Nah, pada menu plugin terdapat submenu lain yang terdiri plugin terpasang, di mana plugin ini berfungsi untuk melihat daftar plugin yang sudah terpasang di website. Kemudian ada tambah baru, ini bisa digunakan jika kita ingin memperkaya fitur website dengan menambah plugin yang lebih beragam. Selanjutnya ada plugin editor berkas plugin. Submenu ini biasa dimanfaatkan oleh developer untuk melakukan kustomisasi dengan kode PHP dan CSS. Lalu selanjutnya ada pengguna atau user. Menu ini adalah tautan yang sangat bermanfaat untuk mengakomodir kebutuhan jika kita memiliki banyak penulis atau karyawan yang mengatur konten. Lalu ada peralatan dalam menu WordPress seperti CMS lain. Dashboard WordPress juga memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk memperluas konten website baik keluar atau ekspor maupun import. Lalu yang terakhir ada fitur setting atau pengaturan. Ibarat sebuah smartphone, menu setting merupakan tempat bernaung untuk berbagai macam pengaturan. Nah, ada cukup banyak submenu yang bisa kita temukan dalam pengaturan, diantaranya ada umum, menulis, membaca, diskusi, media, permalink, dan juga privasi. Fitur yang terdapat di dalam WordPress. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.